Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Agribisnis A18. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Koperasi Pertanian yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana. Dan kami akan menjelaskan mengenai perkembangan koperasi di negara Korea, Thailand, dan India. Untuk anggota kelompok 4 terdiri dari 4 orang anggota, yaitu saya sendiri, Sugesti Dwi Aprilia, kemudian ada Ade Pradana Putra, Kevin Rahadiansah, dan Muhammad Amiruddin. Pada presentasi kali ini, terdapat 2 macam topik pembahasan mengenai sejarah perkembangan koperasi di negara Korea, Thailand, dan India. Selain itu, kami juga akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan koperasi pada ketiga negara tersebut. Untuk pembahasan yang pertama yaitu perkembangan koperasi di negara Korea Selatan. Perkembangan koperasi di Korea, khususnya koperasi pedesaan, dimulai pada awal abad ke-20. Di Korea, ada 2 organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yakni Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian. Pada tahun 1961, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional atau National Agriculture Cooperative Federation atau disingkat dengan NACF. Gabungan ini bekerja atas dasar prinsip-prinsip koperasi yang modern dan melakukan kerjanya atas dasar serba usaha atau multipurpose. NICF bertugas mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan peran ekonomi dan sosial petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan budaya rakyat. Salah satu cara Korea Selatan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus memproteksi produk dalam negeri adalah dengan membangun koperasi yang terpadu. Sejak tahun 1960-an, pemerintah telah menyiapkan sebuah sistem yang mampu membangun perekonomian negara dari desa. Saat ini, sistem tersebut diberi nama dengan National Agriculture Cooperative Federation atau NICF atau biasa dikenal dengan Nonghyup. Koperasi Nonghyup terletak di kota Gwangju, memang terkenal dengan hasil panen para petani yang berkualitas tinggi seperti buah dan sayur-sayuran. Di koperasi Nonghyup ini memfasilitasi para petani dengan pasar yang dikonsep layaknya supermarket dengan kualitas yang memadai. Selain itu, juga membangun rumah kaca guna untuk meningkatkan kualitas panen. Jika ditanya mengenai tengkulak, di koperasi Nonghyup, para petani langsung memberikan hasil panen ke koperasi, sehingga harga setiap produk akan tetap stabil tanpa melalui perantara. Selain itu, para petani pada koperasi Nonghyup sudah memiliki standar dan menentukan masa berlaku dari produk mereka. Apabila sudah lewat dari 1 hari dan buah atau sayuran belum terjual, mereka mengambil yang ada dan kemudian diolah sebagai makanan untuk panti asuhan. Sehingga makanan yang diolah bukan dari bahan yang busuk. Selain hak privilege yang diberikan kepada petani, ternyata pemerintah turut memberikan asuransi jika terjadi kegagalan panen sesuai dengan visi dan misi Nonghyup, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama 5 dekade, Nonghyup kini tumbuh bukan sebagai satu unit usaha, melainkan usaha gabungan terpadu, sehingga dalam satu organisasi ada sejumlah usaha lain, seperti koperasi produksi dan konsumsi, jual beli, simpan pinjam, serta pelayanan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pradana Putra. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan koperasi di Thailand. Pembentukan departemen pada tahun 1915 mengawali kelahiran koperasi pertama di Thailand. Di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dibentuk seksi Unisan Koperasi yang bertugas menyiapkan sekaligus mempromosikan pembentukan Kementerian Koperasi. Dalam perjalanannya, sempat pula ditransformasi serta bernaung di bawah Kementerian Perdagangan. Yang jelas, secara formal Kementerian Koperasi di Thailand akhirnya berdiri pada tahun 1952. Kementerian Koperasi selanjutnya mengalami beberapa reorganisasi sehingga terjadi penyederhanaan dan masuk di bawah koordinasi Kementerian Pembangunan. Di bawah kementerian ini ada beberapa divisi yang bertanggung jawab atas semua jenis tugas-tugas kooperasi.
Kemudian sekali lagi terjadi reorganisasi pada tahun 1972. Kementerian Pembangunan dihapus dan diganti menjadi Kementerian Pertanian dan Koperasi. Dan terdapat departemen baru yaitu Departemen Promosi Koperasi. Di aspek kelembagaan kementerian tersebut senantiasa berupaya mendukung dan memperkuat sistem koperasi, meningkatkan proses pembelajaran koperasi untuk meningkatkan kapasitas manajemen bisnis pada aspek efisiensi operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Radiansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan koperasi di India. Pada masa penjajahan Inggris, perekonomian masyarakat India dikuasai oleh tukang riba dan ijon. Taraf hidup masyarakat susah untuk meningkat karena adanya riba dan ijon. Untuk membantu masyarakat India dalam memperjuangkan taraf hidupnya, pemerintah kolonial Inggris memacu pertumbuhan koperasi kredit untuk mengurangi banyaknya praktek riba dan ijon. Langkah yang diambil yaitu menetapkan Undang-Undang tentang Koperasi Kredit pada tahun 1904. Pada tahun 1912 ditetapkan pula mengenai koperasi produksi yang berfungsi untuk membantu pemasaran hasil produksi. Selain itu, digalakkan pula pembentukan koperasi konsumsi. National Dairy Development Board adalah lembaga kepentingan nasional yang dibentuk oleh Undang-Undang Parlemen India. Keberhasilan memadukan kearifan dan energi petani dengan manajemen profesional untuk berhasil menangkap pasar susu cair dan produk susu sambil mendukung investasi petani dengan input dan layanan. Saat ini, National Dairy Development Board berperan dalam pengembangan peternakan dan persusuan di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin. NIM 1810321057. Persamaan dan perbedaan koperasi di negara Korea Selatan, Thailand, dan India. Persamaannya: 1. Pada awal perkembangan dari koperasi di negara Korea, Thailand, dan India merupakan koperasi yang dibentuk oleh pemerintah dan lambat laun koperasi tersebut diolah secara mandiri oleh masyarakat. 2. Koperasi yang berada di negara Korea, Thailand, dan India bergerak di bidang pertanian dan pengembangan usaha di bidang pertanian. 3. Tujuan dari didirikan koperasi di negara Korea Selatan, Thailand, dan India yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan usaha di bidang pertanian untuk mencapai ketahanan pangan negara. 4. Tidak hanya bergerak di bidang pertanian, namun juga bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan pada negara masing-masing. Perbedaannya, Korea Selatan. Koperasi di Korea Selatan mengarah ke bidang pertanian dengan spesifikasi pada tanaman, buah, dan sayuran, memfokuskan kegiatan pada aspek kemasyarakatan dan lingkungan. Koperasi pertanian Korea Selatan bernama National Agricultural Cooperative Federation Korea Selatan pada tahun 1961. Thailand. Koperasi di Thailand mengarah ke bidang pertanian spesifikasi ke bahan pangan seperti beras dan jagung, memfokuskan untuk mempromosi dan mengembangkan kelompok promosi atau kelompok petani menuju ketahanan dan kemandirian. Koperasi pertanian di Thailand bernama Departemen Promosi Koperasi pada tahun 1972. India. Koperasi di India mengarah ke bidang peternakan, memfokuskan untuk mengembangkan kualitas ternak susu sapi perah agar menghasilkan susu yang baik dan menguntungkan. Koperasi peternakan di India bernama Dewan Susu Pembangunan Nasional pada tahun 1965. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.